Oke, baik ya. Kembali lagi kita masuk kepada materi pembelajaran kita. Ya, ini adalah lanjutan di mana pada hari ini kita akan membahas tentang teorema faktor ya. Jadi langsung saja kita buat begini ceritanya. Teorema faktor. Nah, ya. Jadi teorema faktor dan teorema sisa hampir-hampir sama bentuknya. Ya, mereka hanya memiliki sedikit perbedaan. Kalau kemarin teorema sisa kita buat fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Inilah dasarnya sebenarnya. Ya. Namun kalau di dalam ini kemarin teorema sisa ya, teorema sisa. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang teorema faktor, namanya faktor. Jadi kalau misalkan ada katanya x kuadrat dikurang x kurang 6, kalau kita faktorkan adalah siapa ini? X kurang 3 x tambah 2 gitu ya. Berarti kalau kita ambil 3 di sini, 3 kalau kita masukkan kepada persamaan pasti menghasilkan 0. Artinya dia tidak memberikan sisa apa-apa. Makanya teorema faktor nanti sx-nya ini adalah 0 gitu ya. Berarti fx sama dengan px dikali hx ditambah sisa, dimana kalau dia teorema faktor sisanya sama dengan 0. Itu kalau dia berbicara tentang teorema faktor. Nah, jadi dalam teorema faktor nanti dia hanya akan sampai kepada P kali Hx ya, dimana sisanya adalah 0. Nah, itu dia nanti teorema faktor. Nah, jadi berkaitan dengan teorema faktor ini, seperti teorema sisa kemarin, ada kita buat teoremanya, maka di dalam teorema faktor pun sama, ada juga. Misalkan begini, ya, x kurang a habis membagi fx misalkan ya, x kurang a habis membagi fx. Maka kalau begini ceritanya ya, kalau kita ingat-ingat dulu waktu teorema sisa bagaimana kemarin, kan teorema sisa kemarin kan fx dibagi oleh x kurang a bersisa m misalkan, maka pembuat nolnya ini adalah a kan ya. Berarti artinya kalimat ini apa? fa sama dengan 0 gitu ya. fa sama dengan m berdasarkan kalimatnya ini. Nah, di dalam teorema faktor ini kalau teorema sisa ya, tapi kalau dalam teorema faktor sisanya itu nggak ada, sisanya 0. Maka kalau ada kata-kata x kurang a habis membagi fx, ya kan? Ini pembuat nolnya a. Berarti bisa kita buat fa sama dengan 0. Itulah menyatakan dia teorema faktor. Artinya x kurang a ini faktor dari fx, sama seperti ini. Ini x kuadrat kurang x kurang 6, faktornya siapa? X kurang 3 x tambah 2. Maka apapun ceritanya, x kurang 3 pasti habis membagi x kuadrat kurang x kurang 6, ataupun x tambah 2 habis membagi x kuadrat. Nah, karena ini dua-dua adalah faktornya, bisa ya. Oke, kata-kata yang lain mungkin nanti begini,
fx mempunyai faktor x kurang a. Nah, ini artinya katanya berbeda tetapi artinya masih sama seperti ini. Ini pun nanti fa sama dengan 0. Nah, gitu ya, fa sama dengan 0. Bisa kira-kira ya? Oke. Maka coba langsung kita ambil contoh. Bapak ambil misalkan dari buku paket kita. Oke, ya. Bapak ambil contoh dari buku cetak kalian halaman 229 nomor 5. Ya. Nomor 5. Kita buat dulu yang B. Nah, itu B aja kita pakai. Nanti A kalian mengerjakan ya. Nah, di sini katanya adalah jika salah satu yang kita kerjakan yang B ya. Jika salah satu faktor dari x pangkat 3 tambah px kuadrat kurang x kurang 2 adalah x tambah 2. Ya, jadi kita buat begini. Contoh. Ya. Contoh. Kata yang tadi, tentukan nilai P. Jadi di sini kita misalkan aja dulu. Contoh, ada misalkan fx, ini nomor 4. Nomor 5b ya, 5b, yang ini tadi 5b. Jika salah satu faktor dari x pangkat 3 tambah px kurang x kurang 2 adalah x tambah 2. Maka kita misalkan aja dulu. Ya. Misalkan fx-nya itu adalah, kita tuliskan. Ini kita tuliskan ya. Ini kita tuliskan siapa dia? X pangkat 3 tambah px tambah px kuadrat kurang x kurang 2. Katanya salah satu faktor fx adalah x tambah 2. Maka berapakah nilai P? Nah, itu yang ditanya, nilai P berapa? Itu yang ditanya di soal nomor 5B ini, halaman 229 ya. Nah, jadi kita ingat saja definisinya tadi. Fx mempunyai faktor x kurang a, berarti fa sama dengan 0. Kita perhatikan, salah satu faktor fx adalah x tambah 2. Maka tinggal kita cari ini berapa pembuat nolnya. Pembuat nolnya x-nya sama dengan minus 2. Berarti kita buat f-2 sama dengan 0. Ya kan? Berarti f-2. Berarti f-2 berapa? Kita masukkan kemari. F-2 berarti setiap x ganti dengan minus 2. Maka dia jadi min 2 pangkat 3 dari sini ya, tambah P kali min 2 kuadrat, ini dia, kurang min 2 ini
kurang 2 sama dengan 0. Karena katanya di sini F-2 sama dengan 0. Karena dia faktornya gitu ya. Maka tinggal kita buat. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Ini min 2 kuadrat itu 4, berarti tambah 4P. Ini berarti tambah 2, ini berarti kurang 2 sama dengan 0. Ini habis dijambak ya. Min 8 pindah kemari. Maka 4P sama dengan 8. P sama dengan 2. Nah ya. P sama dengan 2. Oke, inilah contoh yang pertama.